Shalom bro and sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Bertemu kembali dengan saya Bro Iwan dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita, edisi Sabtu 28 Januari 2023. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Brancis yang terkasih, dari bacaan ini saya tertarik dengan ayat ke 39 dan 40 yang bunyinya, "Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?'" Renungan kali ini saya beri judul Merasakan Kehadiran Tuhan di Tengah Badai. Brancis yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus dan para muridnya menyeberang Danau Galilea, dan dalam perjalanan ketika Yesus sedang tidur terjadilah badai, terjadilah angin ribut. Dan apa yang terjadi? Murid-murid panik, takut tenggelam, dan mereka segera membangunkan Yesus. Apa respon Yesus? Justru setelah Yesus meredakan badai, dia mempertanyakan sikap para murid. "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Padahal para murid itu tahu, sudah melihat bagaimana Yesus selalu membuat mukjizat. Sudah banyak mukjizat yang dibuat Yesus, dan angin reda ini bukanlah mukjizat yang pertama. Brancis yang terkasih, dalam tahun 2022 kami mengalami masalah yang bagi kami cukup besar. Sempat kami mengalami satu pertanyaan, mengapa ini terjadi? Di mana kamu Tuhan? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan kami melalui saudara-saudara kami, melalui brother keeper, melalui sister keeper, yang kami ceritakan masalah kami, dan mereka banyak menguatkan kami, mendoakan kami, dan kami pun diajak untuk tekun berdoa dan percaya bahwa badai ini akan diredakan oleh Yesus. Dan benar, Francis, ketika badai itu reda, saya mendapat kabar badai itu reda. Yesus sudah meredakan badai, dan saya langsung memberi kabar kepada salah satu brother keeper, terima kasih atas doanya. Masalahku sudah selesai. Brancis yang terkasih, menjadi sebuah refleksi buat saya, buat Anda juga. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, apalagi masalah yang cukup besar, yang kita lihat adalah masalahnya. Saya sering fokus pada masalahnya dan lupa ada Yesus di samping saya. Bahkan ada Yesus yang menggendong saya ketika saya tidak lagi mampu berjalan. Lebih sering saya lupa itu, dan saya lebih fokus pada masalah dan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah itu. Francis, mari kita dalam setiap pergumulan hidup kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dan tidak fokus pada masalah. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan pesankan dari masalah yang ada pada kita. Brancis yang terkasih, mari kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, selalu hadir dalam setiap masalah kami. Meskipun kami lebih sering tidak merasakan kehadiran-Mu dan mempertanyakan kehadiran-Mu, ampunilah kami yang lemah ini, yang sering tidak melihat kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami, dalam masalah yang kami alami, dalam sukacita yang kami alami. Mampukan kami untuk selalu merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya. Doa ini kepanjatan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Francis yang terkasih, tetap semangat dan salam sukacita. Berkah dalam.